Pak Eka dan semuanya. Saya Sinsepan bersama dengan anggota kelompok kelas IF61 dia komputer ingin mempresentasikan materi tentang analisa multi-rating dalam pada pembayaran online dengan random forest classifier. Implementasi dan analisis, kita akan melakukan beberapa import library. Yang pertama, import pada lintas SPD untuk mengelola data. Yang kedua, from SQL sample import dan import specifier untuk modeling. Ketiga, from SQL model selection import trend test split untuk bagi data uji dan data akurasi. From SQL matrix import accuracy score untuk menghitung akurasi. Import time untuk menghitung waktu. Import PS util untuk menghitung penggunaan CPU. Import multiprocessing untuk menghitung memory usage-nya. Setelah itu kita akan read data from CSV. Data CSV, PDR CSV digunakan untuk membaca data CSV-nya. Kemudian kita akan melakukan reprocessing. Pada reprocessing ini kita akan PDG dummies itu untuk mengubah data pada kolom type menjadi data numerik atau mengubah data menjadi angka 1 atau 0. Kemudian di data name ORG kita akan mengekstraknya, kita hanya mengambil data angka. Kemudian di pada data name dash itu sama saja, kita di atas kita ekstrak, kita ambil hanya data angka. Kemudian di X data drop kita akan menghapus kolom isFraud. Untuk data Y kita akan mengambil data pada kolom isFraud. Selanjutnya akan dilakukan split data untuk data training dan data testing dengan menggunakan fungsi trend test split dengan mengambil data X dan Y dengan test size sebesar 0,2 atau 20% dari jumlah data dan menggunakan random state agar nilai setiap dijalankan tidak berubah. Selanjutnya akan dibuat model dengan menggunakan algoritma random forest classifier dengan n-jobs sama dengan 1, itu di mana berarti grids menggunakan berjumlah dengan 1 random state. Setelah membagi data train dan data testing, selanjutnya kita melakukan evaluasi model atau cara kerja suatu model dengan menggunakan jumlah thread yang ditentukan. Pada baris pertama, fungsi print itu digunakan untuk mencetak jumlah thread yang diberikan sebagai argumen fungsi. Kemudian pada baris kedua, start time sama dengan time, edit time digunakan untuk mengambil waktu saat sebelum menjalankan perubahan parameter model. Pada baris ketiga, model add-job sama dengan thread menetapkan parameter add-job dalam model dengan jumlah thread yang diberikan sebagai argumen. Selanjutnya kita melakukan training terhadap model dengan model fit, mengambil X train dan Y train. Kemudian end time sama dengan time itu untuk menyimpan waktu terakhir dalam training model. Dilakukan dengan YPrint model predict XS ini untuk menyimpan prediksi, lalu accuracy sama dengan accuracy score YPrint untuk mencari nilai accuracy. Lalu dilakukan print accuracy dan dilanjutkan dengan print substitution time yang didapatkan dari time dikurangi dari dengan start time. Selanjutnya akan dilakukan untuk menghitung memory usage dan CPU utilization, di mana proses sama dengan psutil.process multiprocessing .current process .bit itu akan menyimpan multiprocessing atau memory usage yang akan digunakan. Lalu memory info sama dengan proses .memory info, di mana kita akan mencatat memory usage yang digunakan pada saat training, lalu melakukan print memory usage RSS, memory info.rss, di mana akan menampilkan data memory usage dalam bentuk kilobyte. Lalu melakukan print CPU utilization, psutil.cpu persen, di mana akan menampilkan usage CPU dalam bentuk persen.
Lalu akan menggunakan thread number 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, lalu dilakukan perulangan untuk menjalankan function yang sudah dibuat di atas, yaitu evaluate model dengan menggunakan 6 thread. Akan dihasilkan hasil training model dari thread untuk thread 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan 16. Pengujian dan analisa kecepatan pemrosesan data. Tujuan pengujian pada tahap ini yaitu mengetahui berapa lama Random Forest Classifier memproses data rekonstruksi fraud dengan banyak data 6 juta. Hasil pengujian kecepatan proses dengan 6 juta data ditampilkan pada tabel di samping, di mana untuk satu thread dengan waktu 1558 detik, untuk 2 thread 818 detik, 4 thread 478 detik, 6 thread 370 detik, 8 thread 330 detik, 10 thread 312 detik, 12 thread 311 detik, 14 thread 314 detik, dan 16 thread 319 detik, di mana waktu yang paling singkat adalah terdapat pada 12 thread. Lalu di sini adalah terdapat memory usage setiap thread. Pada satu thread memory usage yang digunakan adalah 268 MB. Lalu saat 2 thread 671, saat 4 thread 612, 6 thread 176, 8 thread 176, 10 thread 177, 12 thread 180, 14 thread 178, dan 16 thread 178, di mana memory usage ini dituliskan dalam bentuk megabyte, megabyte dibagi 10. Kemudian dan analisa penggunaan resource CPU. CPU merupakan salah satu komponen terpenting dalam sistem komputer. Tanpa CPU, komputer tidak akan bekerja dengan semestinya. Hasil dari pengujian penggunaan CPU pada waktu program tersebut dijalankan. Dari hasil pengujian bisa dilihat bahwa penggunaan multithreading sangat mempengaruhi penggunaan CPU. Hal ini dikarenakan multithreading memanfaatkan kemampuan thread yang ada pada CPU. Maka dari itu, semakin banyak thread yang digunakan, maka semakin besar juga kerja yang dibebankan pada CPU. Bisa dilihat dari data pengujian yang ada pada tabel 3, untuk satu thread itu menggunakan 4,6 CPU, untuk 2 thread 8,2, 4 thread 15,1, 6 thread 22.4, 8 thread 30.5, 10 thread 40.7, 12 thread 52.1, 14 thread 70.2, 16 thread 92.5. Gambar di samping terdapat penggunaan 16 thread lebih besar dibebankan dengan 92.5 dan program dijalankan dengan menggunakan thread 16. Selanjutnya, pengujian dan analisis akurasi. Dalam penelitian yang melibatkan pemodelan prediksi fraud dengan menggunakan random forest classifier, akurasi merupakan salah satu matriks evaluasi yang umum digunakan untuk mengukur sejauh mana model dapat mengklasifikasikan transaksi sebagai fraud atau non-fraud dengan benar. Pada penelitian ini menggunakan thread 1 sampai dengan thread 16 dengan menghasilkan nilai akurasi yang sama, yaitu sebesar 99%.